A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ijtima'ana ijtima'an marhuma waj'alna tafarruqana tafarruqan ma'suma maqbula amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin semua, kajian Majelis Taklim Aula Al-Kautsar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kula panjenengan sedaya. Wekdal menika alhamdulillah kula panjenengan tasih wonten afdhalu ayyamud dunya, seutama-utamanya hari terbaik di dunia, yaitu adalah ayyam Dzulhijjah, ada 10 hari pertama ya di bulan Dzulhijjah. Kemudian juga masih ada hari ini adalah hari-hari ayyamu at-tasyrik ya, yang disebut sebagai yamun nahr wa yaumul qar ya. Hari penyembelihan. Nahar itu artinya nyembelih terkhusus untuk unta ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nahar itu nyembelih, tapi sebutan untuk binatang unta itu nahar, karena nyembelihnya itu tidak di bawah, tidak direbahkan, tapi dalam keadaan berdiri, ya, disebut nahar. Panjenengan bika ini kan masih suasana haji ya, bahkan tadi pagi itu ada salah seorang sahabat yang teleponan sama kita tadi, masih berada di Mina ya, masih berada di Mina, melaksanakan lontar jumroh dan mabit ya di Mina. Nggih. Surat Al-Hajj ya, surat Al-Hajj ayat 27. Panjenengan bisa buka di dalam surat Al-Hajj ayat 27 ya. Di dalam Al-Qur'an tidak ada surat yang dinamai dengan salah satu ya rukun Islam ya, kecuali ya surat ini saja. Jadi rukun Islam ya, kalau bedek-bedekan no, rukun Islam sing kepiro sing didadekne jenenge surat. Itu maksudnya adalah surat Al-Hajj ya, surat Al-Hajj ya. Di dalam surat Al-Hajj ayat 27 ini saya bacakan dengan tradisi pesantren dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wa adzin lan ngundango wa adzin lan ngundangono sira fi ing dalem annasi menungso bil haji kelawan haji yaktuka mongko nekani sapa annasu wong-wong yaktuka ka ing sira rijalan hale podo melaku sikil. Nah niki lho. Niki lek kula panjenengan kadang terjemahaken rijalan ngeten niki lek terjemah harfiah kadang diterjemahne wong lanang. Padahal maksudnya teng mriki senes tiyang jaler. Nggih. Rijal di sini dari kata rijlun. Artinya sikil, nggih. Senes ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa niku senes nggih. Ya, bahwa laki-laki pria itu adalah pemimpin bagi para wanita. Iki benten ten mriki niki rijal ten mriki niki artosipun mlaku. Nggih. Rijalan hale niku wong-wong niku wau yaktuka orang-orang yang mendatangi hale podo mlaku sikil wa ala lan ing ngatasé kuli saben-saben dhamirin unta kuru mesakne no tapi untane kuru niki untane kuru-kuru niki mboten napa krono loro iki mboten. Niki untane kuru disebut ya dhamirin niki untane kuru, kurus ya. Artinya unta-unta yang dipakai ya di dalam berkendara untuk perjalanan jauh yang unta-untanya itu karena kecapean. Perjalanan jauh sampai kuru. Ya. Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli ya'tina kang teko ya kang teko unta-unta kuwi ya'tina kuru-kuru ya unta-unta yang datang itu dalam keadaan kuru-kuru kurus-kurus min kulli saking saben-saben fajin dalan ami kang adoh. Amik niku artine asline jero. Ya, weru niku. Sumur sing jeweru niku ya. Bi'run amik ya. Sumur sing jeweru ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Wa adzin dan azan itu maksudnya azan itu. Dan panggillah ya. Wa adzin niku dan panggillah finnasi kepada manusia bil haji untuk melaksanakan ibadah haji. Wonten tafsir Al-Qurtubi ya, disebutaken tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam lamma faragha Ibrahim alaihissalam min bina'il bait. Tatkala Nabi Ibrahim niku wau sak sampune damel Ka'bah niku. Nggih. Dikatakan kepadanya waqila lahu, dikatakan kepadanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, memerintahkan kepada Nabi Ibrahim Adzin fin nasi bil hajj. Wahai Ibrahim, panggillah manusia itu untuk melaksanakan ibadah haji.
Qala ya Rabbi wa ma yablughu sauti, wahai Rabbku, lha opo sampai suaraku lho kok iso kon nyeluk wong sak donya yo. Ya. Wa ma yablughu sauti, iki yo peteko iki suarane. Azin perintah Allah. Azin wa alayyal iblah. Ini pelajaran mahal. Wis to celuken sing nekakne swara niku aku Allah. Nggih. Artosipun nggih tugas kula panjenengan niki namung ikhtiar. Nggih. Keputusan ya sudah Allah Subhanahu wa taala. Wis paceluken wa adzin ya. Wa alayyal iblagh. Fasa'ada Ibrahim Khalilullah Jabal Abi Qubais. Kemudian Nabi Ibrahim niku munggah Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais itu gunung antara Safa dan Marwah. Ini seumpamanya ya Jabal Abi Qubais niki Safa, niki Marwah. Di ujung Marwah ini ada gunung yang namanya Gunung Qayqi'an, ya, Gunung Qayqi'an. Yang di dalam hadisnya disebut dua gunung ini sebagai Akhshabain. Ya, kita ketahui dalam hadisnya, riwayatnya, sejarahnya, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah mencari suaka, golek bolo, ya, diajak untuk berdakwah, ya, diajak untuk berislam. Tapi apa yang terjadi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah mendapatkan lemparan batu sampai kaki beliau berdarah-darah di perjalanan, ya. Nah di sini nih, ya Muhammad in syi'ta an atbiqo alaihimul akhshabain. Hai Muhammad, jika engkau berkehendak, aku angkatkan dua gunung ini hasilnya, Akhshabain, tak timpakan ke penduduk Makkah. Ya. Tapi apa jawabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bal arju ayyakhrujallaha min aslabihim may ya'budullaha wahdah wa la yusyriku bihi syai'ah. Rahman Rahimnya, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ojo mbok cebloki gunung. Tapi saya berdoa, berharap nanti akan ada keturunan dari mereka, dari tulang sulbi para bapak-bapaknya, itu keturunan-keturunan yang beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan dengan apapun. Dan itu dijawab tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Fathu Makkah. Tatkala, ya, penaklukan kota Mekah itu, penduduk Taif itu berbondong-bondong untuk masuk Islam. Kadang ndonga yus ngono kuwi gak langsung dikabulne, kadang sik-sok ngabulne. Kembali ke Jabal Abu Qubais tadi. Nah, di sini juga diriwayatkan, ya, salah satu saksi yang tatkala Nabi diminta oleh orang-orang kufar Quraisy untuk membelah bulan itu. Nah, salah satu terbelahnya di atas, ya, gunung, ya, Abu Qubais menika. Terus kemudian Nabi Ibrahim, masih di dalam tafsir Al-Qurtubi, Nabi Ibrahim memanggil manusia untuk melaksanakan ibadah haji.
fa ajabahu man kana fi aslabir rijali wal arhamin nisa. Semuanya menjawab, baik yang masih berada di tulang sulbinya ayahnya atau yang masih berada di rahim ibunya, menjawab labbaik Allahumma labbaik. Ya. Jawab itu. In ajaba marratan famarah, ya. Wa in ajaba marrataini famarratain. Lek nalikane nika jawabe ping pisan yo takdire hajine pisan. Lek jawabe pindho yo hajine pindho. Niki dijelasaken wonten tafsir Al-Qurtubi. Jadi nalika wonten tulang sulbi, ya, ayah kita masih yang berada di rahim ibu, kalau dia jawabnya labbaik Allahumma labbaik sekali, ya berarti dia hajinya nanti sekali. Kalau 2 kali ya 2 kali, kalau 3 kali ya 3 kali. Okay. Alhamdulillah kula riyen pun alhamdulillah. Nate wonten mriku terus iki wis ping pira. Lah pripun wong kanten budal, Pak? Nggih ta? Kancane wae ya, wis budal saking asrama wis berangkat ke Mina, wis budal ngoten mawon. Nggih pun roh nggone. Nggih. Celakipun kampus kula riyen teng Mulkurati Aziziyah niku. Kanten budal. Nggih. Nggih niki mboten kula anu nggih napa tahadus bin nikmah ya mesti membicarakan satu kenikmatan. 2003 ya ke sana berarti kalau 2004, 5, 6, 7, 8, 9. Saya 2010 saya pulang. Ya, kurang lebih mungkin 6 kali kurang lebih saya melaksanakan ibadah haji. Ngono wong enek sing lek ra diceluk haji nu nesu. Enek tiyang niku lek mboten diceluk haji nu nesu niku wonten. Gitu. Ya ditulis lek haji ping 7 lek piye lek nulis itu. Ha, yo enek wong-wong sing ra diceluk haji. Yo nesu. Ha, ngono ya. Hati guyon lan. Celuk haji yo nesu. Ora enek Haji Umar bin Khattab, Haji Abu Bakar yo ora enek. Ngoten niku lek teng Asia, teng Indonesia, ngoten niku nggih masyaallah. Tapi ini sae mawon nggih takzim. Ya, saya bilang ke teman-teman ini nanti Pak Har yang kemarin saya ajak ke sini itu kan beliau sekarang haji. Engko lek teko yo aja mbok celuk Pak ganti itu ya. Ji ya haji. Haji, oh ya, haji itu sebagai ya takdim, penghargaan, memuliakan ya seorang itu, masya Allah itu juga tentunya juga baik. Okay. Disebutkan masih di tafsir Al-Qurtubi, yakni tatkala dipanggil ini ya Nabi Ibrahim memanggil itu khufidat al-jibal ru'usuha ya. Jadi sampai gunung-gunung niki tunduk, gunung-gunung niki telung. Gunung-gunungnya ya. Ya sampai akhirnya sampai suara niku. Lek wonten menghalangi bangunan-bangunan tinggi itu kan nggih mboten ini. Tapi secara Allah Subhanahu wa taala juga memberikan istilah asbab ya supaya suaranya nyampe itu yaitu direndahkan ya, termasuk gunung dan batu-batu, pohon-pohon itu semuanya tunduk sehingga suaranya Nabi Ibrahim itu terdengar ya, terdengar. Terdengar. Ngapunten kula izin minum lumiyen. Ya, ini request ya.
Mangke panjenengan saged dicek ya, saged dicek juga termasuk disebutkan di tafsir Ibnu Katsir nih. Panjenengan juga bisa cek ya. Surat Al-Hajj ayat 27 bahwa batu-batuan, pohon-pohonan ya itu mendengar juga ya seruan ya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Panggilan labbaik ya, panggilan labbaik itu juga dicontohkan oleh para sahabat. Para sahabat itu ya tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil, contohnya dalam sebuah riwayat ya, sebutkan tatkala Nabi berboncengan dengan Mu'adz itu, goncengan ya. Nggih guru murid ini ngoten niku kadang nggih goncengan, numpak sepeda motor bareng, numpak kendaraan bareng ngoten. Lek guru murid mek petuk ning kelas tok wis itu piye kedekatane kan ngoten. Ya guru murid itu kadang harus seperti itu sama santrinya ya. Nah itu kan konsep Nabi. Kadang-kadang dinasihati teng kelas mboten masuk tapi nasihatnya justru sambil perjalanan. Kadang ngoten niku. Ini kan contoh. Nggih, kadang-kadang mungkin kula lek kula panjenengan nggih napa kalih yogane lah. Lek dinasihati sajaane apa frekuensi ini malah dhuwur kok ya dijak. Ayo le melok tuku bakso. Nah ngono lho Pak. Digonceng ngono karo dikeki nasihat. Nggih. Ka oleh ibu tapi. Mari ngono wis njaluk mindo terus. Faqala ya Mu'adz, ya Mu'adz ibnu Jabal ini maksudnya. Nah ini Mu'adz itu tatkala dipanggil Nabi itu ya labbaika ya Rasulullah, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Ya, aku mendengar seruan panggilanmu wahai Rasulullah. Ya. Ini dicontohkan juga kalimat talbiyah dan bicara tentang panggilan itu kula panjenengan ya setiap hari ini juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sholat 5 waktu memanggil kita, kajian majelis taklim memanggil kita, Al-Qur'an memanggil kita, ya. Ya, hadis-hadis Nabi, para perkataan para ulama salaf terdahulu juga menyeru, artinya memanggil. Hatim Al-Asam, Hatim Al-Asam menika salah seorang ulama ya zuhud ya di zamannya ini ya Ahmad ibnu Hanbal ini kalau tidak salah. Suatu ketika Hatim Al-Asam menika, nanti panjenengan juga bisa cari sendiri biografinya. Dimintai nasihat, ausini bisai'in attasilu ila babillah. Hatim Al-Asam itu beliau dimintai nasihat oleh seseorang yang akan berangkat haji. Maksudnya Babillah di sini itu adalah pintu Allah, itu maksudnya Ka'bah.
berikanlah nasihat, ya, suatu nasihat kepadaku untuk sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Ya ini. Faqad azamtu ala safaril hajj. Saya punya azam untuk melakukan safar. Kata Hatim Al-Asam, ya akhi, ini. In aradta anisan faj'alil Qur'an anisaka. Apa nasihatnya Hatim ini? Dan haji ini kan ibaratkan perjalanan kehidupan, dan Arafah itu ibaratkan seperti mahsyar. Kan ada. Jadi kula panjenengan ini perjalanan hidup ini dangu, ya, lama. Maka butuh nasihat, dan ini bisa kita jadikan pegangan di dalam perjalanan hidup kita. Bukan hanya sekedar perjalanan haji. Ya. In aradta anisan faj'al Qur'an anisaka. Kalau engkau menginginkan saudara, maka jadikanlah Al-Qur'an itu saudaramu. Ya. Makanya nanti kan tatkala dibangkitkan dari alam kubur itu kan, Al-Qur'an itu kan muncul, ya, dalam wujud, ya, lelaki yang pucat, ya, dan kita bertanya, man anta, ya kan? Dia menjawab, ana sahibuka. Siapa kamu? Aku ini adalah saudaramu, aku ini adalah sahabatmu, yaitu adalah Al-Qur'an. Wa in aradta rafiqan faj'alil malaikah rufaqauka. Kalau engkau butuh rafiq, itu artinya pendamping, teman, maka jadikanlah malaikat itu sebagai teman-teman. Wa in aradta habiban falillahi subhanahu wa ta'ala yatawalla quluba ahbabi. Kalau engkau menginginkan kekasih, maka jadikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu kekasihmu, ya. Karena kecintaannya Allah kepada kekasihnya ini berbeda dengan kecintaannya makhluk sesama makhluk. Kalau Allah yatawalla quluba ahbabi, kalau Allah itu melindungi, menjaga, mengayomi, ya, supaya kekasihnya tidak kecewa. Jajal menungso padha menungsone mesti akeh gelone. Gitu. Napa mau niku mau? Yang pertama apa nasihatnya? Inginkan teman, inginkan saudara, maka dijadikan Al-Qur'an sebagai saudara. Yang kedua, inginkan teman, jadikan malaikat sebagai teman. Kalau menginginkan kecintaan, cinta, kasih sayang, ya, siapa yang dijadikan? Allah Subhanahu wa ta'ala yang, ya, dijadikan sebagai habiban, ya, kekasih, ya. Kemudian satu lagi, wa in aradta zat, jika engkau menginginkan bekal, fal yakin billahi subhanahu wa ta'ala khairu zat. Kalau kita menginginkan bekal, satu lagi, ya, yakin bekal, sebaik-baik bekal itu adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Fatazawwadu fa inna khairu zadid taqwa. Di kisah yang lain, ya, kisah yang lain itu tadi yang saya bacakan disebutkan di dalam kitab Bahrud Dumu, ya. Bahar itu lautan, dumu itu artinya
air mata. Jadi segorone air mata itu bagus juga dibaca untuk ya tazkiyatun nufus. Ya, dikarang oleh Ibnu Al-Jauzi, ya, Ibnu Al-Jauzi, kitab Bahru Ad-Dumu. Ada kisah lain yang berkaitan dengan ini, ya, ini tapi tidak di kitab itu, berbeda. Ya, ini ada salah satu artikel begitu, ya. Tentang haji juga, kisah haji. Ya. Ya. Oh, disebutkan wonten mriki nggih. Di kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Katsir. Kharaja Abdullah ibnu Mubarak, ya, marratan ilal hajj. Abdullah ibnu Mubarak ini berangkat haji. Nggih, siapa yang enggak tahu Abidul Haramain gitu. Masyaallah. Ya. Abdullah ibnu Mubarak berangkat haji, fajtaza bi ba'dil bilad fama ta'irun ma'hum. Ini Abdullah ibnu Mubarak suatu saat beliau ingin melaksanakan ibadah haji dengan rombongannya. Fajtaza bi ba'dil bilad, melewati beberapa kota, melewati beberapa negeri. Fama ta'irun ma'hum, salah satu dari burung, ya, yang dibawa oleh rombongan itu mati. Ya iki lunga kaji manuk barang. Nggih. Fa amara bi ilqaih ala mazbalah. Kemudian Abdullah ibnu Mubarak memerintahkan untuk membuang bangkai burung itu ke sampah. Nggih. Ya. Wasaro ashabahu amamahu, rombongannya, sahabat-sahabatnya berjalan dulu, sedangkan watakhallafa huwa wara'ahum, Abdullah ibnu Mubarak berjalan di belakang rombongannya. Falamma marra bil mazbalah, tatkala Abdullah Mubarak melewati sampah itu, tong sampah, idz jariyah qad kharajat min dari qaribatun minha fa akhadhat dzalika ta'ir al-mayyit. Ada seorang wanita, ya, tua yang keluar dari rumah, cepat-cepat mengambil bangkai burung tadi itu, terus kemudian dia menyembunyikannya. Ya. Dibawa masuk ke dalam rumah. Akhirnya didatangi faja'a fasa'alaha an amriha. Ditanya Abdullah ibnu Mubarak, bertanya, "Lah kok nyapo kok dadak nggo batang nggo mulih nggo nyapo ngono lho." Ya kan? Terus kemudian wanita tadi masyaallah nggih, bersyukur kita. Faqalat ana wa akhi huna laisa lana syai' illa hadzal izar. Saya dan saudaraku tidak mempunyai kain penutup. Jadi izar itu artinya sarung nih lho, Pak. Nggih. Jadi kalau orang haji itu kan pakai, yang laki-laki pakai 2 lembar kain loh. Yang bawah itu namanya izar, yang atas itu namanya rida. Jadi ini cuman 2 izar, kuwi cara digo gawe ya kurang sempurna ya, cara pakai ya menutup aurat itu kurang sempurna, karena ya wis izar sebenarnya izar, gak duwe selain itu, gak punya, ya. Ana wa akhi huna laisa lana sai illa hadzal izar. Asga duwe belas kecuali hanya izar itu aja. Saya dhewe ini bahasane sarung, gak duwe sandangan belas kejaba sarung tok. Wa laisa lana qutun illa ma yulqa ala hadhil mazbalah. Ya, tidaklah kami ini mengambil tadi itu, ya, kecuali ya waqad halat lanal maitatan mundu ayyam, ya, sejak beberapa hari bangkai ini halal bagi kami. Artinya wis doruri, wa kana abuna lahu mal fa dzalama wa akhadha malahu wa qatal. Ya, bapak kami
itu dizalimi, diambil hartanya dan dibunuh. Ya, dibunuh. Kemudian melihat kejadian yang diceritakan itu tadi, fa'amara Ibnul Mubarak birodil ahmal wa qala liwakilihi, ya. Ini Mubarak balik. Terus Ibnul Mubarak berkata kepada wakilnya, kam ma'ak minan nafaqah. Dewi nafkahi berapa ini? Dewi sangu piro di ibadal haji. Wakilnya mengatakan 1000 dinar, 1000 dinar. Ya. Ud minha isrina dinar. Ambil 20 dinar, takfina ila biladina. Sudah cukup 20 dinar ini untuk kita kembali ke negeri kita. Wa utihal baqi, sisanya berikan kepada ibu tadi. Ya. Fahadha afdalu min hajjina fi hadzal am. Ini lebih baik dari kita haji tahun ini. Nah, ini Bapak Ibu, ini namanya fikih aulawiyat. Ya. Apa yang harus didahulukan, ya. Apa yang harus lebih kita kedepankan. Seseorang yang dia duweni tenaga, maka ibadah tertingginya dia itu ya dengan tenaganya. Golek nafkah kuwi lek diniati ibadah nyambut gawe matul ning sawah ganjarane gede. Kaya jihad. Orang yang punya ilmu, ibadah tertingginya dengan ilmunya. Orang yang punya harta, ibadah tertingginya dengan hartanya. Ngoten. Sehingga bergabung, ya, antara orang sing duwe ilmu karo sing duwe duwe. Masalahe saiki sing duwe ilmu ra patek iso duwe duwe, sing duwe duwe ra patek gelem ngaji. Wis cocok. Ngoten. Ini fikih aulawiyat. Abdullah ibnu Mubarak orang alim, orang zuhud, ya, abidal haramain. Ya. Beliau ngerti kalau haji wajibnya mek pisan, wajibnya wis pisan, umroh wajibnya pisan seumur hidup. Maka menolong tadi ibu tadi itu lebih utama daripada beliau berangkat haji. Serahkan kepada lembaga pendidikan, kepada dakwah, kepada pesantren, dukung orang-orang yang, ya, para alim, para ulama, orang-orang yang soleh supaya lebih maksimal di dalam berdakwah. Maka orang-orang yang kaya itu masya Allah gak poso melu duwe pahala poso. Ora jihad duwe pahala jihad kan. Bahkan mereka nanti kalau mendukung, ya, ahli ilmu, mereka bahkan bisa digolongkan nanti, ya, dengan orang-orang ahli ilmu, di gerombolannya orang-orang ahli ilmu pada hari, ya. Kenapa? Ya karena itu dia terus memberikan peran itu, ya. Memberikan peran itu. Makanya sebenarnya Islam itu masya Allah, isone opo kan, isone opo, nah kuwi dipun maksimalaken. Sampai jam pinten iki? Nggih. Nggih. Mulai cerita haji 2 tadi, ya. Cerita haji, ya. Satu cerita Hatim, ya, Ibnu Al-Asam, kemudian ceritanya Abdullah ibnu Mubarak yang berkaitan dengan ibadah haji. Satu lagi cerita. Kula ngertos jenengan wis kesel sedina wis nyambut gawe ngono. Dadi ngaji sing enteng-entengan nggih sangu turu, penak turu. Wis nyambut gawe nggih, mangapa meneh kurban wis mungkin sing nyembles duwina wis kesel awake ngajine abot pisan ta iya.
Positif ya. Positifnya apa sih? Positif khusyuk. Nggih. Artinya Masya Allah para ulama-ulama ya terdahulu ini masuk keikhlasan ya, keikhlasan mereka itu di dalam mengambil peran ya, peran di dalam ibadah itu Masya Allah. Ada salah satu ini ya sebagai penutup pertemuan kita pada malam hari ini itu tentang ikhlas, ya, kisah tentang ikhlas. Ya, ini ya, Caca harus tak cerita nih. Okay. Yuhka anna malikan minal muluki arada ayyabniya masjidan fi madinatihi. Okay. Paham sedaya to wis tak waca ngono ya to. Yuhka anna malikan dihikayatkan ngono Pak wis karo diangen-angen nggih. Gampang bahasa Arab. Yuhka dihikayatkan anna malikan ya bahwasanya ada seorang raja minal muluki dari para raja arada ayyabniya masjidan fi madinati. Dia ingin membangun masjid di kotanya. Ada raja ingin membangun masjid di kotanya. Wa amara alla yusyarika ahadun fi bina'i hadzal masjid. Tapi ngkei pengumuman ki raja ki ngkei pengumuman wis lek umume dhewe iki mesti golek bantuan. Lek iki raja ki wis gak enek sing oleh ewang-ewang. Gak oleh tak garape dhewe iki. Wis aja enek sing melu-melu, tak garape dhewe rajane ngoten. Nggih. Dapat mufradat baru nggih. Garape dhewe. Fa wa hadara wa anzara memberikan himbauan, berikan peringatan ya min ayyusaida hadun fi dzalika oleh enek sapa seorang pun yang membantu. Wa fi'lan tamal bad'a fi bina'il masjid wa wada'a ismuhu alaihi. Ini ya, masjidnya dados nih. Terus kemudian ditempelkan namanya. Tempel namanya Raja Fulan. Masjid Raja Fulan nggih. Ditemplek niki jenenge ditemplek niki insyaallah. Wa fi lailatin minal layali ra'al malik fil manami ka'anna malakan minal malaikah nazala minas sama'i famasaha ismul malik. Ya. Jadi suatu malam ini mimpi, ini rajanya mimpi, Pak. Mimpi ada malaikat turun terus namanya dihapus. Diganti nama seorang wanita. Ya. Diganti nama seorang wanita. Falamma istaiqadzal malik min naumi istaiqadza mafzu'an. Wis tangi dalam keadaan gerundel lah bahasa kita ini. Wa arsala junudahu yang duruna, mengirimkan para junudnya, para prajuritnya yang durunya untuk mereka melihat hal ismuhu mazala alal masjid. Kuwi deloken kuwi jenengku jek nemplek ora ning masjid kuwi. Nggih. Fadhahabu wa raja'u. Berangkat, balik, mereka laporan na'am ismuka mazala maujudan. Raja nama masih ada. Ya, nama masih ada. Maktuban alal masjid, tetap tertulis tertempel di masjid. Ya. Terus raja ini bilang iki paling cuman ngipis, bunga tidur lagi di hari kedua. Mimpi lagi. Podo ngipine. Perintahkan prajurit. Ya. Bangga. Mimpi lagi sampai yang ketiga dan sang raja itu hafal nama wanita tadi. Akhirnya memberikan pengumuman, panggil wanita tadi itu untuk menghadap saya, kata raja itu. Ini. Kata raja. Terusnya saat ini napa pun jam. Napa disambung Selasa depan.
Lanjut. Garap dhewe. Ngadu ngenteng ya, waktune entek bae. Nggih. Ya Allah. Penasaran tuh jenengan? Nggih. Nggih. Ya Allah. Terus kemudian wanita itu dihadirkan ya di hadapan sang raja. Ya, datang wanita yang ya ayyuhal malik ana imra'atun ajuzun faqirah kabiratu fisin. Wahai raja, aku inilah wanita yang sudah tua renta, fakir. Ya, sudah umur saya sudah lanjut. Waqad sami'tu katanha an ayyusa'ida ahadun fi bina'i. Saya juga mendengar panjenengan memberikan himbauan perintah untuk tidak boleh seorang pun membantu cawe-cawe. Tak garap dhewe emang ya. Urusan masjid. Fala yumkinuni an a'sik. Gak mungkin rojo aku maksiat karo panjenengan. Artinya gak mungkin aku gak taat mengakui rakyat jelata. Nggih. Faqala laha as'aluka billah. Aku bertanya demi Allah. Ada wanita tadi, Masonat TV bina'il masjid. Jane apa to, Bu, sing mbok lakokne gitu. Apa amalmu itu apa gitu. Qalat wallah ma amiltu syai'an qattun. Saya enggak melakukan apa-apa. Aku yo ora bantu apa-apa blas. Fi bina'i hadzal masjid illa kecuali satu hal. Diam. Kemudian diam, mau lanjutkan itu diam dia. Wanita tadi. Qalal malik na'am illa madza. Kecuali opo dikejar sama maliknya? Kecuali opo? Dikejar sama sang raja. Qalat ini. Ini jawabannya, Pak. Rahasianya ini. Illa annani marartu dzata yaumin min janibil masjid. Suatu saat kula niki namung lewat sandinge masjid niku, lewat sampinge masjid. Kula niki namung lewat sampinge masjid. Fa idza ahadud dawab allati tahmilul akhshab wa adwat albina lil masjid ya marbut bihabl. Saat itu saya lewat sampingnya masjid, saya melihat hewan-hewan ya unta, mungkin kuda yang dijadikan kendaraan untuk memikul barang-barang itu, ya, untuk apa? Pembangunan, ya, barang-barang pembangunan marbut, ya, marbutun bihablin, terikat di ya wajadta fil ardh, ya, terikat di tiang, balagha minhu mablag, ya. Bil qurb minhu ya satolun bihil ma. Terus di situ ada ember. Nah, binatang ini tadi pengen minum tidak bisa minum karena terikat oleh tiang tadi. Padahal dia sudah ya wis klojotan lah wis. Biasane wis piye to ngono jenengan niate ningali wedhus napa sapi wis arepe anu tapi kan wis klojotan ketekek kalih taline niku ya. Wa hadzal hayawan ayyurida ayyataqarraba minal ma'i liyasroba fala yastati bisa babil habl wal atos, karena tali dan sedangkan dia al atos itu wis haus ya. Sampai keadaannya begitu sudah sekarat ya, hampir sekarat ya. Wa qarab tusatulun ma minhu, cuman ngenten tok Pak, ngesrokne niki lho, ngesrokne ember nyedekne ning gone kewan niku mau. Ya, namanya itu ngeten tok. Sehingga hewan tadi bisa ya. Hadza wallahi alladzi fa'altu alladzi sana'tu, demi Allah hanya ini yang aku lakukan. Kata raja sambil berteriak mengatakan
amilti hadza liwajhillah faqubilallahi minka. Engkau melakukan ini murni karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ana amiltu amali liyuqalu masjid malik falam yuqbal minni. Kalau saya yang bangun masjid ini supaya dikatakan ini masjidnya raja, maka Allah tidak menerima. Ya. Fa'amarul malik, kemudian raja memerintahkan bimaski ismuhu wa ayyaktuba ismul mar'ah. Kemudian raja memerintahkan untuk menghapus namanya dan mengganti sebagai masjidnya wanita tadi. Tiang niku lek padha apike ngene iki. Insyaallah. Nggih, niki apa? Nasihat-nasihat mudah-mudahan bisa menjadi nasihat bagi diri kami sendiri, juga bagi panjenengan sedaya, mengingatkan kembali tentang pentingnya keikhlasan kita di dalam beramal. Mekaten ingkang saged kawula aturaken kirang manungipun nyuwun pangapunten. Kita tutup sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.